Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian sebuah grup yang memiliki subgrupnya. Nah, sebelum kita menentukan bahwa grup itu memiliki subgrup atau bukan, dia memiliki dua pembuktian, yaitu yang pertama H subgrup dari G. Yang kedua itu jumlah A, B bagian dari H berlaku A, B inverse bagian dari H. Nah, di sini ada tiga caranya, yaitu yang pertama pembuktian elemen netral, yang kedua pembuktian sifat ketertutupan, dan yang ketiga pembuktian elemen inverse. Nah, di sini ada contoh pengerjaannya. Diketahui jika G adalah Z6, penjumlahan Z6 adalah sebuah grup. Buktikan bahwa H 0 bar, 2 bar, 4 bar adalah subgrup dari G. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa G ini merupakan Z6 modul 6, yaitu isinya himpunannya 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. Nah, kita ke pembuktiannya. Yang pertama adalah akan dibuktikan jika H subgrup dari Z6. Nah, kita akan ambil sembarang A dan B dari H tersebut. Misalkan kita ambil A adalah 0 bar dan yang B kita ambil 2 bar. Jadi 0 bar dan 2 bar adalah bagian dari H. Nah, karena H subgrup dari 6, maka B inverse juga bagian dari H. Maka B di sini 2 bar, B inverse-nya jadi 2 inverse 2 bar inverse adalah bagian H juga. Akibatnya 0 bar 2 bar inverse adalah 4 bar adalah bagian H. Sehingga kita bisa buktikan bahwa A, B inverse bagian H juga terbukti. Selanjutnya yaitu jumlah A, B adalah bagian dari H berlaku A, B inverse bagian H juga. Nah, ini kita punya tiga pembuktian di sini. Yang pertama yaitu pembuktian elemen netral. Kita ambil sembarang dari bagian A. Misalkan kita ambil 2 bar. Nah, di sini dari yang kita ketahui adalah A inverse bagian H juga. Jadi A inverse bagian H juga. Karena A-nya 2 bar, maka A inverse-nya adalah 2 bar inverse. Jadi A inverse menjadi 2 bar inverse sama dengan 0 bar. Nah, 0 bar ini adalah elemennya. Maka elemen netralnya. Maka 0 bar juga bagian dari H. Maka di sini H memuat elemen netral karena di sini ada 0 barnya. Nah, yang kedua adalah pembuktian sifat ketertutupan. Di sini dari H kita bisa bagi menjadi 6 bagian, yaitu 0,0, 0,2, 0,4, 2,2, 2,4, dan 4,4. Nah, kita jumlah bagian-bagian tersebut. Nah, di sini 0 bar tambah 0 bar adalah 0 bar. 0 bar tambah 2 bar menjadi 2 bar. 0 bar tambah 4 bar menjadi 4 bar. Nah, di sini 2 bar tambah 2 bar menjadi 4 bar. 2 bar tambah 4 bar menjadi 0 bar. Karena 6 bar sama dengan 0 bar. 4 bar tambah 4 bar adalah 2 bar. Karena di sini 8 bar sama dengan 2 bar. Nah, dari hasil semuanya, dari hasil ke-6 bagian semuanya, jadi kita bisa dapat 0 bar, 2 bar, dan 4 bar. Nah, 0 bar, 2 bar, 4 bar ini adalah bagian dari H. Maka terbuktilah terbukti tertutup terhadap H. Nah, yang terakhir adalah pembuktian elemen inverse. Kita ambil sembarang dari bagian H. Kita misalkan ambil 4 bar. Nah, karena E dan A bagian dari H, maka E
A inverse bagian H juga. Nah, karena A-nya kita tadi ambil 4 bar, jadi 4 bar inverse sama dengan 4 bar inverse sama dengan 4 bar adalah bagian dari H. Maka setiap elemen H memiliki inverse. Pasti semuanya. Nah, dari pembuktian dua pembuktian yang tadi, maka bisa kita buktikan bahwa H 0 bar, 2 bar, dan 4 bar adalah subgrup dari G. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa contoh pengerjaan yang ini, modulo 6, penjumlahan modulo 6, H itu adalah subgrup dari G, yaitu yang Z6 modulo 6 ini. Contoh kedua adalah diberikan grup Z6 yang beranggotakan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Kemudian yang ditanya adalah tentukan apakah K sama dengan 0 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, subgrup atau bukan subgrup dari Z6. Yang pertama pembuktiannya adalah akan dibuktikan jika K subgrup dari Z6, maka A kali B inverse anggota K untuk seluruh A, B anggota K. Pertama-tama kita ambil sebarang A, B anggota K, misalnya 0 bar dan 2 bar, yang dimana 0 bar dan 2 bar adalah anggota K. Selanjutnya, karena K diketahui subgrup dari Z6, maka B inverse, yaitu kita substitusi B menjadi 2 bar, sehingga 2 bar inverse anggota K. Akibatnya 0 bar dikali 2 bar inverse anggota K. Selanjutnya, karena 0 bar dikali 2 bar inverse anggota K, maka terbukti bahwa jika K subgrup dari Z6, maka A kali B inverse itu anggota K untuk seluruh A dan B anggota K. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian yang kedua. Akan dibuktikan jika seluruh A, B anggota K berlaku A dikali B inverse anggota K, maka K adalah subgrup dari Z6. Dalam pembuktian kali ini ada 3 pembuktian yang harus dilakukan, yaitu 1. Pembuktian elemen netral atau identitas, 2. Pembuktian sifat ketertutupan, 3. Pembuktian elemen inverse. Yang pertama kita akan melakukan pembuktian elemen netral atau identitas. Mula-mula ambil 4 bar anggota K. Dari yang diketahui sebelumnya, kalau A dikali A inverse anggota K, maka 4 bar dikali 4 bar inverse itu anggota K. Karena 4 bar dikali 4 bar inverse anggota K, dan 4 bar dikali 4 bar inverse sama dengan 0 bar, sama dengan E anggota K. Maka E adalah elemen netral atau identitas dari K, sehingga dapat kita nyatakan bahwa K memuat elemen netral atau identitas. Yang kedua adalah pembuktian sifat ketertutupan. Nah, kita jabarkan seperti ini. Jadi 0 bar tambah 0 bar sama dengan 0 bar, dan seterusnya 2 bar tambah 2 bar sama dengan 4 bar, dan seterusnya 3 bar tambah 3 bar sama dengan 0 bar, dan seterusnya, dan terakhir 4 bar tambah 4 bar sama dengan 2 bar. Dari hasil di atas, karena kita dapat lihat di sini ya, ada 2 bar plus 3 bar sama dengan 5 bar, dan ada 3 bar plus 4 bar sama dengan 1 bar. Kita perhatikan bahwa 5 bar dan 1 bar bukan anggota K, karena kan tadi anggota K adalah 0 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Karena 5 bar dan 1 bar bukan anggota K, maka K tidak tertutup. Yang ketiga adalah pembuktian elemen inverse. Mula-mula kita ambil 3 bar anggota K. Kemudian dari yang kita ketahui, karena E dan 3 bar adalah anggota K, maka E dikali 3 bar inverse adalah anggota K. Karena E dikali 3 bar inverse anggota K, dan E kali 3 bar inverse itu sama dengan 3 bar inverse sama dengan 3 bar
yang merupakan anggota K, maka dapat disimpulkan bahwa setiap elemen K memiliki inverse. Selanjutnya adalah kesimpulan karena pembuktian 2 tadi, yaitu tentang pembuktian sifat ketertutupan tidak terpenuhi, maka tidak terbukti pernyataan berikut, yaitu jika untuk seluruh A dan B anggota K berlaku A dikali B inverse anggota K, maka K subgrup dari Z6. Kesimpulan akhirnya adalah dari pembuktian A, yaitu jika K subgrup dari Z6, maka A kali B inverse anggota K untuk seluruh A dan B anggota K, dan pembuktian B untuk seluruh A dan B anggota K berlaku A kali B inverse anggota K, maka K subgrup dari Z6. K dengan anggota 0 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar bukanlah subgrup dari Z6. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.